Kondisi pertanian saat ini beragam, ada yang bagus, ada yang buruk, khusus perkebunan. Komoditi perkebunan yang berorientasi ekspor dinyatakan sedang lesu. Ditambah saat ini musim kering sehingga kondisi perkebunan juga cukup sulit. Sekditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Antarjodikin saat penyerahan bantuan paket pangan mengatakan, pada saat musim kering, petani yang masih menyimpan panen atau stok, menurutnya cukup bisa bertahan. Namun permasalahannya tidak semua petani adalah pemilik lahan. Sementara volume pasar ekspor dikatakan agak lambat atau turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi COVID-19. Ia telah berusaha melakukan pendekatan ke negara pembeli, namun di sana pun sedang lockdown. Sama seperti di Indonesia, dibuka secara perlahan karena modalnya sudah habis digunakan selama tidak bekerja. Diakui dari sisi promosi ke luar negeri juga belum maksimal karena dalam kondisi COVID-19. Saat ini yang bisa dilakukan adalah terus berusaha mempertahankan mutu agar ada jaminan sehingga negara lain tidak ragu-ragu membeli produk Indonesia. Seperti di Bali yang memiliki alam yang bagus dan komitmen para petani untuk menjaga lingkungan dengan tidak melakukan penyemprotan dengan bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan negara dan lingkungan. Konsep berkebun di Bali dikatakan sudah mengikuti tata cara perkebunan internasional yang disebut agroforestry. Agroforestry sudah lama dilakukan namun tidak ekspor, yaitu suatu hamparan yang ditanami pisang, kopi, kakao, kelapa, sehingga kehidupan apapun bisa hidup berkelanjutan. Inilah konsep yang diminta negara maju, tidak monokultur, agar ketika ada masalah gangguan hama penyakit, ada antisipasinya dan sifat tanah tetap subur. Melihat kondisi ini, Ditjen Perkebunan berusaha untuk membantu melalui kegiatan di setiap provinsi seperti bibit. Mengingat tanaman perkebunan membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa menghasilkan, sehingga hal ini juga menjadi masalah bagi pekebun. Setelah umur 3-4 tahun baru kelihatan hasilnya, sehingga dibutuhkan bibit yang harus benar-benar bagus. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberi bantuan pupuk. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan IB Wisnu Ardana mengatakan, berdasarkan data BPS dan Bank Indonesia, pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan 2 terkontraksi minus 10,98%. Nilai tukar petani NTP Bali yang mencapai 105 turun menjadi 100. Di lain pihak, sektor pertanian satu-satunya sektor yang pertumbuhannya masih positif. Tetapi petani juga menjadi kelompok masyarakat yang terkena dampak. Jumlah KK petani di Bali tercatat lebih dari 400.000. Sebanyak 99.000 KK tergolong petani penggarap dan buruh tani yang paling merasakan dampaknya. Dampak terhadap sektor pertanian secara umum adalah sulitnya pemasaran produk saat musim panen. Sekitar 50% produk petani yang biasanya terserap ke hotel, restoran, catering, swalayan, dan pasar rakyat praktis menurun drastis, termasuk pemasaran antar pulau dan ekspor juga relatif mengalami penurunan. Namun berbagai upaya telah dilakukan dalam membantu petani mengatasi kesulitan tersebut, antara lain refocusing kegiatan dengan sistem padat karya, bantuan dan fasilitas petani dalam penyediaan saprodi dan kur, mengintensifkan asuransi pertanian, fasilitas pemasaran hasil melalui program Pasar Gotong Royong Krama Bali, membeli produk petani khususnya sayur dan membagikan secara gratis kepada yang membutuhkan, dan membagikan paket sembako kepada PPL kontrak dan petani sebanyak 2.000 paket. Citamaya, Bali Post melaporkan.